lucu juga nih, Van. Lucu banget, Asik. Ane. Jadi bukan cuma orang lagi pada ngopi, tapi juga mereka bisa lihat cara untuk mengolah kopinya. Nah, apa kabar pemirsa? Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia kita, produksi VOA. Saya Ariadna Budianto. Dan saya Divan Dwi Astono, dan kali ini kita sedang berada di sebuah kafe kopi yang ada di negara bagian Maryland. Namanya adalah Vigilante Coffee Company. Nah, kenapa kita ada di sini? Kenapa Rifan dan saya memilih untuk pergi ke kedai kopi ini? Karena di sini ada orang Indonesianya ternyata. Wow, dan selain ada orang Indonesianya yang juga mengolah kopi di sini, tapi juga ada olahan kopi dari Indonesia yang disediakan. Nah, itu yang pengen saya cicipin, Rifan. Pastinya. Iya, jadi kedai kopi Vigilante ini punya konsep yang cukup unik, pemirsa. Nah, coba kita kenalan dulu seperti apa sih konsep unik dan juga suasana di Vigilante Coffee Company. Inilah yang semakin dicari oleh banyak penikmat kopi di Amerika. Kedai independen yang menyajikan kopi berkualitas tinggi, berkonsep micro roasting, yaitu dipanggang sesuai kebutuhan. Bagi pelanggan, Vigilante Coffee Company merupakan sebuah komunitas. It's pretty close to where I live, and it makes a nice change from all the corporate multinational coffee shops. And I come here because it's noisy, crowded, busy, fun, and draws people with young families and with pets. And also the coffee is really good. Pemiliknya, Christopher Vigilante, mendalami ilmu kopi di Hawaii. Sekembalinya ke Washington DC, Chris membuka pemanggangan kopi tahun 2012 dan akhirnya meluas menjadi kafe setelah pindah ke Hyattsville 2014. Vigilante Coffee Company merupakan salah satu pengusung Third Wave of Coffee yang berciri kopi kualitas tinggi, single origin atau tidak dicampur dengan kopi dari sumber lain, dan dibeli langsung dari petani. And as I got further into business, I wanted to do business with integrity. What that means to me is knowing exactly where my products come from and know who's really responsible for crafting them. Buying directly from farms in Hawaii, I learned that true craftsmen in the coffee industry are the farmers. Ciri lain dari kopi gelombang ketiga adalah metode alternatif penyeduhan, seperti dengan pot vakum atau pot tuang dengan saringan kertas. Juga diramu dengan bahan berkualitas lainnya, sehingga tidak hanya enak, tapi juga cantik dilihat. Really good coffee, so that's the first thing. Second is if you get mocha, they use real chocolate. They don't use syrup, they use actual chocolate. And the milk is delicious, so if you get soy or milk, it's amazing. Chris dan stafnya mencari kopi ke berbagai belahan dunia. Belum lama ini mereka berkunjung ke Bandung, Bali, dan Solok, Sumatera Barat. Kita lebih suka membangun direct relationship, hubungan langsung dengan para petani. Jadi kita bisa win-win solution dari dua belah pihak. Kalau kita pengen kopi yang bagus, kita bisa kasih tahu ke mereka bagaimana. Kalau mereka butuh sesuatu dari kita, sharing knowledge. Jadi sama-sama belajar bareng itu juga lebih penting buat kita. Pelanggan ini berharap Vigilante bisa menghadirkan lebih banyak variasi kopi Indonesia. Kebanyakan coffee shop di sini ya, itu taunya cuman kopi Indonesia tuh Sumatera. So is Sumatera gitu. Padahal kan kopi Indonesia tuh banyak banget macemnya gitu. People want to be able to taste the terroir, the taste of the land within their coffee. And we'll be the only roaster in the United States featuring Solok coffee. And with the development of the specialty industry in Indonesia, I think that you're going to see a lot of really great coffees coming from there in the next few years. Di Amerika Serikat, fenomena Third Wave of Coffee dimulai akhir 1990-an. Dalam 2 dekade terakhir, specialty coffee menguasai 20% pasar kopi di Amerika Serikat. Dari Hyattsville, Maryland, Ariadna Budianto, Rifan Dwi Astono, dan Rachel Saputro, VOA. Aku kepengen yang Thunder Brew. Alright, I have Thunder Brew, and I'll have the Japanese ice pour. Thank you. Nah, pemirsa, saking banyaknya pilihan di sini jadi bingung ya. Tapi sebetulnya sayangnya mereka lagi belum tersedia kopi Indonesianya hari apa-apa ini. deh, ya, nanti Besok lain kali. ada. Nah, nanti besok balik lagi ke sini Balap berarti ya. lagi. Oke deh, nanti kita juga punya cerita-cerita lainnya, tapi yang kali ini mau kita kasih buat pemirsa adalah satu sosok orang Indonesia lagi nih, Ne. Betul. Yang ada di Silicon Valley ya. Iya. Dia ini punya satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Ya, ini virtual reality pemirsa. Bagaimana caranya membuat teknologi realitas maya menjadi lebih terjangkau? Pekerjaan Yosen Utomo cukup unik. Sehari-hari ia mengamati lewat lensa-lensa kecil, berharap bisa membawa dampak. Makanya kita dengan leverage
teknologi smartphone, kita mau membawa experience itu ke semua smartphone. Pria asal Indonesia ini adalah salah satu pendiri Fulldive, perusahaan pembuat aplikasi gratis yang memungkinkan pengguna ponsel pintar mengakses konten realitas maya. Mirip dengan YouTube, tapi untuk realitas maya. Yosen mendirikan perusahaan ini 2 tahun lalu dengan visi bagi negara berkembang. Gimana caranya kita bring VR ke semua orang? Terus kita pikir-pikir, wah ini sekarang smartphone makin lama makin hebat. Mengapa kita nggak bikin konten? Bikin akses VR melalui smartphone. Nah, saat itulah kita memulai company ini. Mereka ingin menghubungkan teknologi terbaru di Amerika dengan seluruh dunia dengan harga yang terjangkau. First of all, this is a cardboard, and this is Google's DIY solution, where you actually just use cardboard and just 2 plastic lenses. Konsumen hanya perlu mengaitkan ponsel pintar ke perangkat teropong seharga beberapa dolar saja untuk bisa menikmati pengalaman realitas maya. Tujuannya adalah menyediakan pelantar sosial bagi semua konten realitas maya, termasuk permainan, aplikasi, dan foto. Ed yang pernah bekerja di Tiongkok dan Amerika Serikat ingin membawa pengalamannya dari kedua negara tersebut untuk menciptakan teknologi Fulldive yang terbaik. I want everybody to aim for the best, to do the things that people have never thought of. And that's the culture that we bring here. You know, we're trying to bring VR accessible to everyone, but that's a grand vision. How do you do that? There's so many details, and we tend to tell people every day, think more detailed. Tujuan Ed dan Yosen adalah menciptakan sesuatu yang bisa berdampak pada dunia. Dan dengan aplikasi Fulldive kini sudah diunduh sebanyak 1,6 juta kali, Yosen yakin ia sudah berada di jalur yang tepat untuk membawa perubahan. Dari Berkeley, California, tim VOA. Enak? Nanti aku bakal coba ini dulu, tapi jangan kemana-mana pemirsa, kita akan balik lagi tetap di Dunia kita.